April, tapi tiba-tiba sudah ada tayangan pesawat yang sudah lepas landas untuk bermain di Erangel. Dan teman-teman semua jangan lupa seperti biasa berikan dukungan kalian, support positif kalian kepada kita. Pencet tombol like-nya, share-nya juga di tempat-tempat yang kalian lagi nonton. Betul, pokoknya kita tembusin di angka 100.000 like seperti grand final turnamen-turnamen PUBG Mobile yang official lainnya. Kita selalu tembus di angka 100.000 like. Tapi sudah selesai di situ, kita bakal fokuskan kembali ini match kedua kita, Erangel, di mana pesawat sudah take off dari arah mana itu? Dari arah sekitar Gatka berarti ya. Kirinya Gatka, daerah bibir pantainya dari arah barat menuju ke arah Sosnovka Military Base. Di tengah-tengahnya SMB dan juga Novo sih, tapi setidaknya Pulau SMB masuk. Yang repot itu untuk victim yang turun di Yasnaya, lalu buat tim yang turun di Lipovka, Severny, ini butuh effort yang lebih banget, kecuali circle-nya ke atas. Ya, jadinya secara cicilan lah ya. Jadi bisa dibilang kayak rotasi cicilan kalau misalkan circle-nya memang ke atas. Tapi balik lagi dengan garis pesawat yang condong ke arah jam 7 seperti ini, ntar kita lihat akan berdampak seperti apa dengan circle yang ditimbulkan. Kalau misalkan tadi seperti yang dibahas oleh Pasta, circle-nya ke atas berarti ada kemungkinan bakal penumpukan balik lagi ke arah jam 7 atau nggak jam 6. Karena hampir semuanya ternyata tidak ya. Adil. Baru Adil. dibahas. Baru dibahas bakal ada yang gempur-gempuran gitu, tapi ternyata semuanya adil dan ini dia kostum eksklusif selama PMPL. Keren banget sumpah. Gue baru ngelihat yang kayak bener-bener gue perhatiin gitu. Biasanya kan lebih fokus ke momen tonjok-tonjokan di awal, kejar-kejaran di mobil dan segala macamnya, tapi ini bener-bener keren banget ya kostum eksklusif untuk PMPL-nya. Iya, kayaknya setiap season deh. Mereka tuh pasti wajib banget tuh menggunakan kostum-kostum yang sudah disediakan oleh pihak PUBG Mobile-nya ya kan. Jadi makanya kenapa kemarin ada pengurangan-pengurangan poin juga kalau misalkan ada tim atau player yang tidak menggunakan kostumnya. Karena ini bisa dibilang kayak seragam wajibnya kalau mau bertempur di PMPL. Betul, itu baru yang mau gue bahas gitu. Ini kostum yang keren, tapi bisa jadi musibah buat tim-tim juga. Ketika ada salah satu player mereka yang lupa untuk menggunakan kostum khusus atau seragam PMPL-nya. Bener banget. Jadi biasalah kalau misalkan di dalam satu tim itu kan pasti ada yang tukang ngingetin. Betul. Ada yang tukang lupa. Ada yang tukang lupa. Pasti ya. ada, pasti ada. Nah, kalau ada yang tukang ngingetin pasti ada yang tukang lupa. Nah, iya itulah fungsinya si tukang ngingetin itu. Tapi kan semuanya harus lengkap gitu kan. Ada yang mengingatkan, ada yang diingatkan gitu. Iya. Wah, ini dia glider yang kemarin sempat digunakan oleh Glider yang sempat viral ya. Iya, sempat viral, sempat menjadi pembicaraan semua orang. Siapa ya kemarin yang pakai ya? Gue lihat juga. Yang di Miramar ada. Jaden ngapain dah. No Mercy, nabrak, terbang, nabrak. Oh, sepertinya take off-nya kurang mulus. Tapi nice try untuk No Mercy. Godek, godek, Oh, bisa naik lagi. Bisa kanan ini gimana sih naik, lihat mukanya. Mukanya penuh ketenangan dengan menggunakan glidernya. Ya memang mukanya Onga kayak gitu Emang kan. mukanya gitu, apapun kondisinya kita lihat tuh. Apapun Mukanya udah mulai kondisinya. senyum-senyum. Iya. Pohon masih aman. Belum. Mayday, belum. Masih aman ya. Belum. Ini kayaknya dia nggak biasa naik glider deh. Kelihatan banget dari cara nyetirnya dia. Tapi emang susah loh nyetir glider ini. Emang, gue udah pernah nyoba. Nah ini. Mayday, fix Mayday fix nih. Mayday. Dan tidak berhasil berlandas dengan mulus malah. Wah, Ya untung sayang cuma dikit. banget. Untung cuma dikit. Iya. Akhirnya dia menyerah. Dan udah mulai ketawa-tawa, aku naik motor aja lah, Cuk. Nggak bisa aku pakai glider gitu. Nggak bisa dia udah pakai glider, blunder pastinya. Ya, dan kali ini juga Void akan seperti biasa mengambil lootingan di area Melta juga, masih cukup nyaman. Dan Void itu berarti kalau kita lihat dari poinnya itu sendiri mereka masih berada di ambang batas-batas Ya, lah ya. mereka di peringkat ke-13, di bawahnya DU dengan gap poin itu sebanyak 10 poin tadi kalau nggak salah. Nah, itu dia yang tadi sempat lo bahas juga sama Flo kan, yang menjadi seru kan adalah kejar-kejaran poin dari halaman keduanya itu sendiri kan. Karena memang selain mengejar champion, selain mengejar tiket, yang dikejar juga slot menuju season 4. Oh pasti dong, karena 12 besar doang gitu. Kalau zaman dulu itu semua tim yang lolos ke grand final udah dipastikan slotnya untuk ke season berikutnya. Tapi di season 4 ini kan banyak banget perubahan gitu. Dari sistem PMCO-nya berubah, lalu dari sistem PMPL-nya juga berubah. Bahkan
yang tadinya 16 slot sekarang hanya 12 slot yang akan lolos ke season keempat nanti. Justru itu makin menarik pas karena dengan diperkecil slot dari season 3 menuju ke season 4 berarti memperbesar chance untuk bisa dibilang mungkin tim baru atau Ha-ha. mungkin bakal ada the next star bintang dari komunitas seperti Genesis Dogma ya Betul. kan. Soalnya kan seperti biasa sebelum adanya PMPL pasti ada satu lagi liga untuk mendapatkan slot-slot menuju ke PMPL tersebut. Betul, apalagi tiap tahunnya pasti entah kenapa ya kalau gue perhatikan selalu ada nama-nama baru, nama tim baru, terus Iya. dengan gameplay yang baru juga. Tapi paling ekstrim ya, maksud gue Mm-mm. kayak paling di luar prediksi adalah bursa transfer di season 3. Apakah nanti season 4 bursa transfernya akan segila season 3? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sih. Nggak Tapi ada yang kalau menurut tahu. gue mungkin nggak segila season 3. Karena Nggak kan segila season 3. karena kan kontrak pemain pada umumnya. Oh benar, setahun 2 tahun biasanya lah ya. biasanya. Kenapa season 3 menggila? Karena kan season 1 udah setahun ke season 3. Benar juga. Logiknya kayak gitu. Logik ya. Logiknya. Tinggal ya lihat kan? nanti nih seberapa besar pertukaran pemainnya. Itu kan kalau ngomongin kontrak, tapi kan kontrak bisa di buyout, Jel. Iya sih, cuman kan kita ngomongin dari basicnya dulu Oke, aja. ngomongin basicnya dulu aja berarti ya. Kalau yang udah mendetail-detail itu udah urusan dari setiap tim dan setiap player lah. Itu udah keputusan dari setiap mereka semua. Betul. Yap, dan kali ini juga kalau kita lihat dari Genesis Dogma tadi sudah terbalap ya poinnya ya oleh Bigetron Red Tapi Aliens. masih belum terlalu jauh sih, 153 dan juga 142 poin. 11 gap poin antara Bigetron dan juga Genesis Dogma Gits. 11 poin ya bisa banget sih dikejar. Pokoknya dari jarak antara 10 Jangka kapal apa nih? jangkar itu. Oh itu jangkar ya, kurang R berarti ya. Jangkar itu kalau lu ngelawak tapi nggak lucu. Itu Jayus. Jangkrik, ya itu kayak gue yang baru gue lakukan. Oke, skip. Aduh. Jel. Hari-hari. Dan ini juga Onyx. Sempat gue pengen bahas juga nih. Onyx nih menjadi tim yang bisa dibilang cukup kuat ya kalau bermain di open field Erangel. Oke, Nggak tahu Erangel kenapa. only kah? Condongnya. Mostly. Mostly ya, hampir sebagian besar dari map yang kalau gue lihat Sunhawk juga termasuk sih karena kan itu perumputan. Kayaknya mereka bagus bermain di rumput. Wah, mulai lagi. Bagus bermain di rumput ya. Udah mulai ada teori-teori kejelian yang dimunculkan oleh Jelly barusan nih. Soalnya nggak gini, kalau lu lihat ya beberapa kali dari regular season juga mereka kalau misalkan akhir circle-nya itu open field itu pasti lumayan bagus bermainnya. Bisa dibilang dikategorikan sebagai strong lah, map control dan map awareness mereka bagus. RRQ juga demikian, Onyx, RRQ. Oh, balik lagi ada teori lagi nih. Betul, lagi-lagi ada teori-teori baru di balik sebuah teori. Iya, Onyx dan RRQ warnanya kuning logonya. Oren. RRQ oren, mohon maaf. Iya sih, tapi Oren di mata sama gue kuning itu berbeda, Jelly. di mata gue kuning ya. Gue malah ingetnya hijau gitu, karena gue suka yang hijau-hijau. RRQ hijau dari mana? Enggak, maksudnya gue lebih suka warna hijau gitu, karena gue suka yang hijau-hijau gitu loh, Jel. Ini di depan ini juga Tembak ada nggak Dacia nih? hijau. Tembak, aduh nabrak kan tuh. Dubs sepertinya terlalu fokus untuk membuka map tadi, sementara dari Asa ya, Dubs yang nyetir, betul yang ngebuka map, sementara Asa yang dari tadi ngeker ke arah tim 21. Belum ada baku tembak di antara kedua tim ini karena memang jarak drop zone dua tim ini berdekatan. Jarak drop zone berdekatan, tapi jarak di antara kita ketika rotasi tidak terlalu berdekatan. Tidak terlalu berjauhan. Tapi kayaknya Waduh. dipilih sama Voin sih untuk disengage aja. Ini udah bener-bener hari ketiga dan seperti biasa hari terakhir di dalam suatu rangkaian kayak misalkan mungkin di Super Weekend terakhir ataupun di Grand Final terakhir, itu semua tim pasti lebih bermain objektif, bermain dengan sangat aman. Terbukti ketika di kemarin gue lihat hampir sebagian besar map tuh kayak sekitar 10 menit lah baru fight. Ya, bentar. Ini ada sebuah hal yang unik dilakukan oleh Aerolov. Mereka nggak langsung nyebrang ke tadi gue bilang Aerolov yang mau ngebegal, tapi nggak mungkin ngebegal karena kan circle-nya ke arah atas, ke arah main island dari Erangel-nya. Mungkin mereka transit di sini karena mengantisipasi adanya cut-cut yang dilakukan oleh tim lain di ujung jembatan sebelah kiri. Ya, lebih mengantisipasi ini sih, security di ujungnya, palang pintunya. Jadi di spot dulu, dicek dulu, kalau misalnya emang clear, baru bisa masuk. Terlihat nih dari rotasi-rotasinya juga lebih ke arah yang kayak nggak langsung terobos aja.
kayak ada jaraknya dulu, checkpoint sini ya udah kita cek dulu, nanti masuk lagi ke checkpoint berikutnya cek lagi. Begitu aman baru clear semuanya masuk ke area yang sudah ditentukan sebagai checkpoint. Betul sekali. Dan kalau kita perhatikan zona yang sudah mulai mengecil di zona yang kedua, Eits, tapi baku tembak sudah mulai terjadi pertemuan antara GD dan juga tim Aerowolf. Spam ditembak dari arah belakang, dua player GD menembak menuju ke arah Spam dan itu dia terjatuh karena mobilnya dan ini menjadi angle yang begitu bebas untuk point kill bagi tim GD. Yes, langsung saja first blood dikantongin oleh Genesis Dogma Nichil dan ini membuat rotasi dari Aerowolf itu sendiri sedikit berantakan karena dengan adanya Spalv yang terculik, ini membuat mereka harus memikirkan kembali jalur mana yang sebaiknya ditempuh. Karena udah berarti jelas ketika Spalv masuk ke sini ada Genesis Dogma yang udah nahan, apalagi kalau kita lihat dari Nichil itu sendiri sama sekali belum ngelepasin area ini, masih nungguin siapa tahu in case ada player-player Aerowolf berikutnya yang terlihat di depan sana. Betul sekali, tapi apakah akan ada pick-pick tipis yang terjadi di sisi yang lain? Karena sudah mulai ada beberapa tim yang fight ketika mereka sudah harus melakukan rotasi awal. Karena zona kedua juga sudah mulai terlihat. Kali ini mendingan dipantau-pantau dulu aja seperti yang dilakukan oleh Red Aliens yang sudah mulai memantau di bagian perbukitan cukup dekat dengan EVOS dan ada satu tembakan tadi dari Red Aliens ke arah EVOS. Ini dia nih derby kita ya, EVOS dan Bigetron Red Alien sudah lama tidak terlihat, akhirnya bertemu kembali, masih belum bertemu exactly literally berdekatan ya, tapi hanya pick-pick tipis, pick-pick manja saja yang sudah dilontarkan juga dari Microboy, kayak ada tembakan-tembakan rindu itu ke tim lamanya. Kalau gitu kan. kata gua kemarin tembakan-tembakan PDKT nih yang lagi ditembak, tapi sepertinya dari Luxi sudah mulai melihat beberapa pemain dari KF menerima satu peluru panas dari mininya Luxi. Mencoba keberuntungan untuk tembakan tapping-tapping yang berikutnya namun masih belum bisa connect dan memberikan damage yang lebih dalam ke arah EVOS. Yes, masih belum, masih dipantau aja, tapi KF masih menjaga, masuk, itu satu peluru masuk tapi belum sampai kepala kayaknya ya. Dan kali ini masih terus di-lock terus-menerus juga oleh Bigetron Red Aliens. Mereka melakukan split, kali ini ada satu player yang diutus ke arah depan, itu siapa ya? Zuxi di sini, Luxi di sini. Kayaknya Liquid atau deng. Siapa itu? Satu yang kepisah sendiri. Zuxi. Itu Luxi, oh enggak, itu Liquid sama Zuxi barengan. Ryzen berarti ya? Ryzen yang ditinggal yang sendirian di sendiri. posisi ini. Alright, dan menarik ya, biasanya kan Liquid tuh yang ke depan, ada juga beberapa kali Luxi juga mulai pindah ke belakang, tapi kayaknya mereka kembali lagi dengan strategi baru, mungkin karena dengan adanya kedatangan coach juga untuk Bigetron Red Alien sendiri, ada Junks ya? Betul, ada Junks, makanya tadi kan gue bilang BTR itu sekarang punya beberapa varian-varian baru. Strategi varian baru gitu. Rasa apa? Rasa rotasi cepat atau rasa rotasi lambat, rasa agresif, rasa defensif, semua bisa. Kirain rasa semua bisa pokoknya. Karena memang tentunya setiap ada coach kan setiap tim pasti ada beberapa evaluasi, lalu ada beberapa strategi juga yang didiskusikan juga bersama dengan rekan-rekan satu tim yang lainnya. Ya benar banget, dan udah mulai dibuktikan juga dengan tim BTR itu sendiri. Dan kali ini kita bakal bergeser dulu kameranya ke arah tim-tim lain yang sedari tadi hanya melakukan observasi aja, mencari informasi. Oh iya, teman-teman yang lagi nonton, selamat berbuka ya, selamat berbuka puasa. Betul, alhamdulillah. Akhirnya tenggorokanku terisi air ya. Soalnya gue nengok ke kanan, loh pasta udah minum, berarti selamat berbuka semuanya everybody. Selamat berbuka puasa pokoknya buat teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa di hari ini. Semoga berkah buat semuanya, amin. Amin. Diiringi dengan berbuka puasa, circle ketiga juga sudah mulai terlihat. Kali ini makin condong ke arah Gunung Gergopol. Oke, Gunung Gorgopol biasanya kalau gue lihat dari season-season sebelumnya biasanya bakal ngisi Gunung Gorgopol adalah Morph sama Onyx ya kan? Biasanya ada dua tim tersebut yang memperebutkan. Tapi kali ini karena Morph tidak bermain dan Onyx pun udah ada pergantian roster, nampaknya gunung tersebut ditinggalkan. Belum ada yang menghuni sama sekali. Kita masih nungguin siapa yang akan menjadi penghuni Gunung Gorgopol. Boom mengambil rotasi ke arah utara, itu angle yang benar-benar kosong karena aura udah ada di bawah kaki Gunung Gergopol ini. Berarti arah jembatan sekitar Gergopol itu kosong, menjadi area yang sangat free yang sedang dipilih oleh Boom. Bisa menjadi pilihan untuk Boom pastinya ya. Dan kita bakal fokus dulu kembali kali ini dari Ruins juga karena kameranya masih ke sini. Ada Rarkyo dan Victim yang sudah bersebelahan, berdekatan. Bahkan kali ini ada Nerpeko juga yang mendekat. Tapi ternyata ada fight yang terjadi kali ini dari Eagle 365 sudah mulai ditembaki terus-menerus oleh EVOS Red Face. Ya, ada O3. What Still kill.
steal kill ternyata dari Void di sisi lain. Betul, ada steal kill. Tadi EVOS gagal mendapatkan pecahan poin pertama mereka, tapi sepertinya dari Void mereka siap menyambut kedatangan dari Eagle 365 karena rotasi mereka berbentrokan begitu saja. Belva terknockout langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ternyata DU join the fight. Oh my Eagle God. benar-benar dirugikan. 3 tim berada di sekitar mereka. EVOS, Void, dan juga Dewa United. Wow, banyak banget. Ini berarti ada totalnya ada 4 tim yang secara berdekatan, dan sementara waktu juga kalau kita lihat dari Dewa United masih cukup kokoh berada di sebuah rumah, bisa mendapatkan informasi yang cukup banyak. Berarti Eagle menyisakan last man standingnya seorang diri yang masih harus survive di match Erangel kali ini. Betul, sementara Void langsung menentukan titik checkpoint mereka, sudah masuk ke dalam zona kali ini. Cukup dekat juga dengan tim EVOS dan cukup dekat juga dengan tim DU. Lemparan smoke demi smoke sudah mulai di set up oleh Lyzerk untuk mengamati daerah sekitar mereka. Yap, dan sudah mulai menyicil jarak juga untuk masuk ke dalam circle. Tapi di depan mereka ada Void dan ada juga Dewa United. Kamera bergeser ke arah Boom. Tadi yang sudah dibahas oleh Pasta juga sudah mulai mengisi bagian gunungnya dan sudah mulai melakukan spray ke arah last man standing. Just Space. Darahnya tipis banget, sudah mulai dikejar oleh Poundbeat yang ingin banget mendapatkan kill ini. Dan itu dia, Eagle 365 harus puas di posisi ke-16. Men, itu lihat posisi dari Poundbeat mainnya PW banget. Kaki naik 1 udah posisi paling PW buat main PUBG Mobile, bos. Bener banget ya, terlihat di kamera itu udah super nyaman. Ini tinggal digaruk-garuk aja kakinya bentar lagi. Rek Wah, gitu itu kan. udah PW banget posisinya, dia kan duduk, ngelihat HP, kaki nyangkring 1. Beuh, udah paling perfect dah pokoknya kalau mainin PUBG Mobile dengan posisi seperti itu. Tapi tiap orang punya selera duduknya masing-masing lah kalau mau main PUBG Mobile. Selera duduk ya. Ini dia Jelly Circle yang keempat. Keluar dari arah pegunungan di mana Boom sudah naik, Airwolf juga sudah naik. Duo serigalanya bakal fight di gunung kayaknya nih. Oh, duo serigala. Mantap sekali Pasta ya. Tapi masalahnya percuma juga kalau mereka kekeh untuk mendapatkan gunung tersebut karena circle-nya memang tidak berada di gunung itu. Dan kali ini dari EVOS pun dengan KF sudah mulai bonceng-boncengan, kamera bergeser kembali ke arah Geek yang sudah mengamankan cekungan ini. Ini cukup nyaman sekali, ini cekungan surga bisa gue bilang. Dan kali ini juga Genesis Doma udah mulai dirontokin satu persatu oleh pemain-pemain dari Onyx. Betul, mereka udah mulai mendapatkan beberapa tekanan dengan tim-tim lain yang datang ke compound mereka. Tapi GD nge-split dengan cukup jauh. Yap. Oh, Airwolf lewat. Informasi sungguh penting namun terlewatkan oleh kamera kita. Tapi sepertinya Void bakal langsung tabrak ke arah pertahanan dari tim EVOS. Ditabrak ke arah Broken Shake-nya. 1 kembali tumbang, kali ini masih bermain TPP. Dan Nate yang begitu bagus ternyata. Ada Bigetron yang join the fight. EVOS tersandwich, Void menabrak, Bigetron menembak. Mereka bonyok di tengah-tengah shake-nya dan ada lemparan hits di sisi yang lain juga. Lyzerk terpantau dengan jelas. Zuxi mendapatkan korban yang berikutnya. Ingin langsung dikonfirm menjadi sebuah kill ke arah tim EVOS. Bigetron punya kontrol area yang sangat-sangat baik saat ini. Wow, ini chaos banget di area ini karena semuanya pecah fight-nya. Sementara itu di sisi lain juga tadi ada Airwolf yang sudah dipulangkan di posisi ke-15 dan fight masih terus berlanjut antara Void dengan EVOS. Lyzerk masih tersungkur, harusnya masih bisa di-revive oleh KF, masih menunggu timing juga. Tapi untuk Void itu sendiri nggak bisa bergerak secara leluasa. Masih ada Bigetron Red Aliens yang benar-benar mengganggu pergerakan mereka. Masih berlanjut terus-menerus proning. KF berada di belakang Shake dan maybe sudah mulai keluar. Last man standing berada di luar. Dan untuk EVOS itu dia. EVOS dipulangkan. Lagi-lagi harus puas di posisi buncit. Man, what happened dengan EVOS? Gue gak ngerti apa yang terjadi dengan EVOS saat ini di babak grand final. Permainan mereka jauh berbeda banget dibandingkan gameplay yang mereka mainkan di babak regular season yang kemarin. Void kali ini bertahan sudah mendapatkan 4 poin kill. Sementara Bigetron, satu pemain mereka ada Zuxi tadi yang terpick off oleh tim 21 Esports. Harus lebih fokus lagi, tapi Ikyar akan menghadapi 3 pemain dari tim Victim. Seorang diri saja Ikyar langsung keluar bermain di arah luar. Sudah mulai ada setup smoke, kali ini mundur ke arah box yang ada di belakang atau di samping dari rumah biru ini. Sementara Victim masih mencari-cari informasi tambahan di manakah setup yang dilakukan oleh Boom Esports. Yes, Fajar masih mencari dan itu dia Ikyar akan muncul dari balik smoke mendapatkan 1 player tapi belum dikonfirm kill. Tapi alasan tembakan ke arah depan, tapi ternyata backup yang sangat baik body system dari Victim langsung saja memulangkan 1 player dari Boom. Betul, Boom kehilangan 1 pemain mereka, tapi di sisi lain DU juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Victim mendapatkan lawan yang sama. Kali ini Boom yang sudah mulai mendekat, 2 lemparan hits ke arah seorang Bob. Seorang diri aja di bagian paling depan, tapi Bob juga melemparkan hitsnya ke arah Poundbeat. Masih saling bertukar granat, namun hanya sekedar splash damage yang diberikan. Belum sampai terknock out. Bob masih cukup tenang kali ini dengan smoke yang dilempar ke depan untuk membatasi view dari arah Poundbeat. Wah, pertemuan mantan pun
terjadi kembali kali ini dari Bobs bertemu dengan tim lamanya sudah mulai melakukan setup juga, helmnya udah hampir pecah tapi dia masih kalem walaupun sudah tidak ada first aid sama sekali dan teman-temannya sudah mengambil mobil untuk melanjutkan rotasi nampaknya, tapi kamera sudah mulai bergeser, ada fight yang akan pecah antara Skylights dan juga Bonafides. Oke, Slayer sudah touchdown kali ini. Bonafide masih ingin mencari informasi di manakah keberadaan tim SG melakukan setup. Jersey terlihat jelas kali ini, lemparan Nits ke bagian kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, semuanya dilempar. Pokoknya ada tembakan juga dari arah sebelah kanan tadi, namun dari Misery termakan oleh Blue Zone. Nits dari Nux juga berhasil mendapatkan satu pemain dari Slayer. Terknockout dengan lemparan granat yang begitu bagus. Bahkan Fox di sisi lain juga berhasil di knockout. Aura juga sedang melakukan perang. Ini ada 3 perang di 3 titik yang berbeda di waktu yang bersamaan, Jel. Bener banget, ada di perang utara, perang selatan, dan juga ada di perang barat. Tapi kali ini dari Nux sudah mulai blind spray ke arah depan terus-menerus. Skylights masih cukup kokoh di belakang sana, masih bisa menyembunyikan badan-badan mereka di balik rumputan. Tapi Nux gak akan menyerah, player-player dari Bonafide belum menyerah. Bahkan dari Jersey pun udah mulai melemparkan beberapa grand ke arah depan, tapi tidak ada yang connect. Betul, nggak ada yang connect, tapi dari Licin masih melakukan front shoot-nya, berusaha untuk mendapatkan beberapa hit ke arah Boom Esport dengan jarak yang lumayan jauh dengan hanya menggunakan RDS. Percobaan berikutnya masih terus dilakukan, tapi akhirnya dari Bonafide mereka lepasin angle-nya, mereka butuh bergerak masuk lagi ke dalam zona. Voin juga sudah mulai bergerak dari arah tempat mereka sebelumnya, berdekatan dengan Ucup. Ternyata pemain-pemain dari tim Voin, namun dari dari Onyx yang berhasil mendapatkan satu persatu pemain dari tim Voin. Aimbot langsung terknockout dan dipulangkan instan begitu saja menuju ke arah lobby. Touchdown sudah masuk ke dalam zona, tapi ini area yang begitu ramai. SG juga bakal join, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya ramai. Pokoknya sepertinya ada yang lagi ulang tahun. Di ladang yang terbuka ini, angle yang begitu bebas dari No Mercy. Spray langsung mendapatkan hijrah dari Bumi Sports. Gila nih positioning dari Aura enak banget, ada Bukit juga yang bisa mengcover, tapi kayak dari No Mercy nggak akan menyia-nyiakan posisi ini. Dia akan berusaha untuk mendapatkan kill demi kill, sudah ada ledakan granat juga yang pecah di mana-mana. Setup smoke juga udah mulai tertaburkan. Ini benar-benar chaos di area jam 1. Ada 1, 2, 3, 4, 5 tim semuanya numpuk. Bahkan di sisi lain juga seperti yang sudah dikatakan Pasta, ada fight yang pecah di sisi lain. Oke, ini cukup dekat, ada SG, ada Boom, ada RRQ, tapi ternyata Aura yang masih rusuh. Nembak ke arah JMX, untungnya masih bisa melakukan prone dan menutup angle shootnya, tapi sungguh tipis berpindah tempat smoke, sudah mulai up tapi masih ketahuan sama seorang No Mercy. Ditembak juga, tapi untungnya No Mercy masih mendapatkan beberapa cover karena dia punya pohon di bagian depan sana. Lemparan Nits dengan langsung tanpa dikokang ke arah tim SG. Itu connect nggak? Gak tahu. Enggak connect ternyata, enggak connect. Dan Boom sepertinya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Begitu saja kali ini Voin sudah forting cukup tipis bertetanggaan dengan Bonafide. Lautos kali ini ke arah sebelah kiri dengan adanya smoke yang sudah mulai di pop up satu persatu. Voin 5 kill dengan tersisa 3 player mereka. Wah gila, itu defensive area dari Voin Asa bagus banget. Ada bagi, ada mobil juga yang dibikin segitiga, dan kali ini mulai fokus kembali karena depan ada Ucup yang sudah mulai tertangkap, sudah mulai down juga. Semua player sudah mulai berguguran satu persatu. Killing Feed tidak berhenti bagaikan hujan yang tidak berhenti turun dari langit juga. Wadaw. Dan itu dia terlihat di depan sana, tapping. Tapi Asa masih punya fortingan yang enak banget. Ada bagi, ada mobil, ada batu juga. Betul, itu lengkap banget forting yang dimiliki oleh Asa. Bahkan dia udah nge-secure 1 point kill tadi ke arah tim Bonafide. SG bertahan dengan 3 pemain mereka, 4 pemain, tapi Pinky sedang terknockout di bagian blue zone. Butuh effort sepertinya untuk diselamatkan, dan mobilnya diledakkan begitu saja untuk menyelamatkan efek-efek ledakan yang berikutnya. GD dipulangkan di urutan ke-10. Bigetron masih bertahan. G poinnya akan kembali menjauh antara GD dan juga Bigetron. Yes, poin menjauh, semakin menepi juga. Tapi kali ini dari Asa pun dia kayak enak banget posisinya nggak sih? Kayak ada benteng gitu mengelilingi dia. Dan sementara itu untuk circle-nya itu sendiri sudah dikuasai oleh SG, dan yang biru itu ada RRQ ya ternyata ya. Betul. Ada RRQ dan Aura pun sudah mengirimkan satu player yang untuk membuka jalan. Ada Rosesi yang ke depan sana, dan No Mercy masih berada di bukit tersebut, masih menahan player-player dari SG juga. Masih ada mobil di belakang rumah. Ini adalah momentum nampaknya untuk para player melakukan setup di pinggir-pinggiran circle. Betul, ini Aura yang tadinya enak sekarang jadi pusing nih. Gimana cara mereka untuk touchdown dan mendapatkan bagian di circle yang ke-6 ini, karena udah chaos banget dan ini area yang open field. Tapi ternyata dari Rosesi, Aura mendapatkan 1 orang dengan nitsnya ke arah tim RRQ. Maybe masih bergerak bersamaan dan beriringan dengan blue zone-nya, masih dengan proning shoot yang menuju ke arah tim Onyx, masih belum mendapatkan target berikutnya. Tapi kali ini dari tim Voin merangkak pelanan, pasti tidak ingin melepaskan angle ke arah tim Onyx. Pokoknya lock Onyx-nya jangan sampai
lolos untuk Maybe. Iya, yang baju merah jangan sampai lepas, tapi kali ini pun player-player dari Onyx sudah mulai rontok juga. Itu poin melakukan split ya, satu persatu. Ada Maybe dan Asa juga, dan kali ini kalau kita lihat dari Maybe benar-benar ngelock positioning dari Onyx. BTR juga udah mulai dipulangkan di posisi ke-8. Ini tadi gue lihat dari Asa, dia sempet dapetin beberapa player dari SG deh. Betul, dapetin satu knockout doang tapi belum sampai confirm kill untuk poin tambahan bagi tim Void. Yang enak adalah posisi dari Aura. Oke lah, tadi posisi mereka susah tapi ternyata mereka mendapatkan tempat dan mereka punya forting. Mereka juga punya obstacle natural yang ada di arah open field ini, baik itu jerami ataupun bebatuan kecil yang ada di arah open field ini. Tapi lebih banyaknya ke arah jerami sih. Iya, tapi yang harus diwaspadai juga adalah Gig. Gig juga diam-diam dari Betul. tadi, tiba-tiba udah ada di dalam circle dengan 7 4 kill. player, 7 kill masih lengkap, punya fortingan, punya mobil, punya modal yang banyak juga. Ini bener-bener udah kayak ninja player-player dari Geek Fam ini. Ya ini kayaknya Geek bisa ngebalap poinnya Genesis Dogma deh. Harusnya poinnya GD sekarang udah kebalap sama Geek Fam sejauh ini dan Onyx dipulangkan di urutan ke-7 kali ini hanya tinggal 5 tim yang tersisa. Bonafide juga dipulangkan tanpa membawa poin kill sama sekali. Tinggal Aura, Geek, Void, RRQ dan juga Skylight Gaming. Ya, sementara ini kalau kita lihat hanya 2 tim saja yang masih lengkap dengan 4 playernya, hanya Aura dan Geek Fam, dan lagi-lagi dari Slayers pun berusaha untuk melakukan percobaan spray ke arah depan, malah ada grenades yang masuk ke arah mereka, dan Geek Mort pun terkenok di depan sana. Kayaknya Tops juga berhasil untuk diculik. Saling trading knock terjadi kali ini. Ini benar-benar chaos banget. Apalagi circle-nya mengarah ke arah tim Aura dan juga Geek Fam. Betul, Aura sudah mendapatkan tempat yang mereka inginkan. Mereka punya forting juga. Sementara Geek try hard banget untuk mendapatkan WWCD. Karena kalau Geek WWCD di sini poin mereka bakal memepet BTR kembali. Dan sudah dipastikan akan membalap nggak sih? Kayaknya nggak ngebalap sih. Bisa Mungkin jadi. bedanya tipis. Kayak 4-6 poin harusnya antara poin BTR dan Geek. Kalau misalkan Geek mendapatkan WWCD untuk di match yang kali ini. Semakin mepet lah ya Ya, intinya. semakin mepet intinya. 5 tim dan 13 orang yang masih live. Dari Aura paling enak mereka masih ada 4. Geek juga masih 4. Void, RRQ dan juga Skylight nih yang tinggal berdoa. Terutama Void dan RRQ sih. Karena mereka hanya menyisakan last man standing saja. Maybe ternyata masih ada peluru-peluru cadangan. Namun itu dia counter shoot yang on point banget dari seorang Kato. Memulangkan Void ke arah lobby. Kali ini RRQ yang harus berdoa. Karena dia tinggal sendirian baru dibilang terspot begitu saja dan sepertinya RRQ harus puas di urutan yang keempat. Satu persatu pemain SG juga sudah mulai dipulangkan ke arah lobby dengan kontrol area yang begitu besar dari tim Aura. Yes, betul sekali. Bahkan kali ini player-player dari Geek Fam juga masih terus-menerus diculik dan ada counter shoot lagi dan lagi. Bahkan bukan counter shoot melainkan third party. Aura mengganggu fight antara Skylight dan juga Geek Fam. Kali ini benar-benar mendominasi Aura. Sudah mengantongi 14 kill point. Tersisa 2 tim saja Geek Fam dengan Aura. Aura Jayden juga sudah mengamankan 5 kill point. 15 kill Oh my cuy. god, kayak ini bakal confirm winner-winner chicken dinner buat Aura. Tapi masih ada Dinosaur last man standing di depan sana. Dengan DPS-nya Jayden bakal maju ke depan mencari digocek di depan sana. Dan itu dia, door, winner-winner chicken dinner untuk Aura Esports. Gila men, Aura berapa kill? 10, 16 kill cuy. 16 kill untuk Aura di match yang kedua. Benar-benar amazing banget. Dari posisi yang tadinya sulit,